Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syarif Khalili selaku dosen pengampu mata kuliah materi Al-Quran Hadis MTS MA. Perkenalkan, nama saya Imron Hamzah dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal nomor 2, ulangan akhir semester. Soalnya bertuliskan, Islam juga sangat mementingkan kemajuan ilmu pengetahuan. Poin A, jelaskan bagaimana konsep Islam mengenai ilmu pengetahuan. Poin B, sertakan dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai keharusan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi sesama muslim. Yang pertama, konsep Islam mengenai ilmu pengetahuan. Ini sangat menarik untuk dibahas karena ada beberapa konsep penting dalam Islam mengenai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala setelah kenabian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia kemampuan untuk belajar dan memahami alam semesta. Kemampuan ini merupakan anugerah yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lalu konsep yang kedua yaitu mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyikan talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, di sini kata faridotun yaitu kewajiban yang sangat diberatkan, yaitu di atasnya wajib seperti biasa, yaitu seperti sholat. Nah, mencari ilmu itu lebih wajib dari sholat kalau menurut hadis ini, karena di situ ada kata faridotun yang artinya ditekankan. Lalu konsep yang ketiga yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Ilmu yang hanya disimpan dalam diri sendiri tidak akan memberikan manfaat. Oleh karena itu sangat penting untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya, ilmu yang dipelajari haruslah ilmu yang benar dan bermanfaat. Itu tentu sangat masuk akal karena tidak semua ilmu yang bermanfaat. Karena tidak semua ilmu itu bermanfaat, umat Islam harus berhati-hati dalam memilih ilmu yang akan dipelajari dan hanya mempelajari ilmu-ilmu yang benar dan bermanfaat. Lalu yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan. Ilmu pengetahuan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang buruk atau tujuan yang jahat. Umat Islam harus menggunakan ilmu pengetahuan untuk membantu orang lain dan membuat dunia menjadi lebih baik. Adapun dalil-dalil yang mendukung pendapat saya yang saya kutip dari internet tadi, dalil yang pertama yaitu Al-Jumu'ah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil khimar yahmilu asfaro ila akhirih, yang artinya perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka dari itu, ini sangat mendukung pendapat saya yang tadi, yaitu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diajarkan dan diamalkan. Nah, sangat buruk sekali perumpamaan dari Allah pada orang yang mempunyai ilmu yang tidak diamalkan dan dimanfaatkan dan tidak diajarkan dan diamalkan. Adapun ilmu Allah
Ta'ala sebutkan pada kedudukan tercela yaitu ilmu sihir, seperti firman-Nya yang berbunyi, wa ta'alamu nama yaduruhum wala yanfa'uhum walaqad ilmu laman istaroha ma lahu fil akhirah min kholaq ila akhirih, yang artinya mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat, dan mereka sungguh sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahui. Al-Baqarah ayat 102. Nah, ayat ini juga mendukung statement saya yang di akhir tadi, ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan. Ilmu pengetahuan tidak boleh digunakan untuk tujuan yang jahat, dalam hal ini yaitu ilmu sihir. Ya, cukup itu saja jawaban dari saya, Pak. Apabila ada kekurangan itu murni dari saya dan mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.